Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amsayna wa amsaha mulkulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, yang berbahagia wali santri kelas 12, Bapak Ibu yang hadir, yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, santriwan dan santriwati yang sudah hampir mencapai finish perjalanannya di Pondok Pesantren An-Nikmah. Ada orang di awalnya bermasalah, selalu bikin masalah dan banyak masalah, sehingga menimbulkan masalah. Tapi dia terus bersabar. Di akhir perjalanannya dia menjadi yang terbaik, husnul khotimah. Ada orang yang awalnya baik, tidak pernah punya masalah, tidak menimbulkan masalah, tidak pernah terjadi masalah, tapi di akhir kehidupannya tidak baik. Ada dia ulama alim soleh, tapi akhir hayatnya dia menjadi salah. Ada yang jahat, tapi di akhir kehidupannya dia baik. Tapi harapan kami, harapan ayah ibu kalian, akhir kehidupan kalian di Pondok Pesantren An-Nikmah, akhir pendidikan kalian di Pondok Pesantren An-Nikmah berakhir husnul khotimah, berakhir baik, memberikan nama baik, menimbulkan kebaikan, lalu menjadi yang terbaik. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, yang Bapak Ibu anaknya yang 6 tahun di sini ada nggak? Yang dari kelas 1 SMP? Ada Ibu? Ibu? Yang Ibu? Dari kelas 1 Alia? Bapak ada yang dari kelas 1 SMP di sini? Yang 6 tahun? 4 tahun, berarti kan di Alianya. Alianya 1, 2 di luar, 3 sini. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, yang dulu antar anaknya tamat SD, kayak apa meweknya, kayak apa imutnya. Yang sekarang sudah menjadi laki-laki dewasa, kayak apa pula amitnya. Yang sekarang sudah menjadi gadis dewasa, kayak apa pula cantiknya. Tapi itulah perjalananku, ya. Sabar kita melaluinya, ikhlas kita melaluinya, maka akan sampai di ujung jalan. Nah, hari ini anak bapak, anak ibu tinggal hitung jari. Kalau secara pendidikan umumnya, artinya pendidikan formalnya anak ibu sudah mencapai titik finish. Tapi kalau pendidikan akhiratnya tidak pernah finish. Jangan nanti baju mangga ada setelah pulang ke rumah, berarti sudah selesai di pondok, semuanya selesai. Tidak. Tapi ada tanggung jawab yang harus mereka lakukan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab dakwah. Nah, pada kesempatan sore menjelang malam, kami akan memberikan beberapa hal kepada Bapak Ibu. Harapan saya wali santri ini hadir semua tadinya. Mungkin banyak yang dari jauh, ya, di luar Pulau Batam. Ya bagaimanapun juga kita harus maklum
Tidak mungkin harus hari ini datang, hari ini sampai. Tapi yang sedikit agak ragu ini yang anak-anaknya, orang tuanya yang tinggal berada dalam Pulau Batam. Apakah undangan ini sampai atau tidak, itu panitia lah yang tahu. Tapi saya berharap undangan itu sampai. Sebab kalau saya tengok jumlah santriwati dengan jumlah orang tua itu tidak seimbang. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti bagi orang tua yang tidak hadir, tolong anaknya menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan. Sampaikanlah apa yang kita dengar, sampaikanlah apa yang kita dapatkan, jangan berbeda. Sebab kalian dianggap sudah dewasa. Beberapa hari yang lalu juga sudah saya sampaikan tentang Trihadini kepada antum. Hari ini akan kita sampaikan secara umum seperti apa tugas, kewajiban, hak yang harus kita lakukan bersama. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya yakin Bapak Ibu sudah paham, sudah mengerti dengan pondok pesantren An-Hikmah. Jangan sampai seperti dari beberapa tahun yang lalu, anaknya sudah 3 tahun di sini, dari tamat SMP masuk aliyah, ada 6 tahun di sini, ada orang tuanya mengatakan, Ustaz, anak saya kan sudah tamat, anak saya mau saya kuliahkan sekarang juga. Lalu saya sampaikan, Bapak, di An-Hikmah ini anak memang tamat 3 tahun, tapi ada kewajiban yang harus dia lakukan, yaitu kewajiban pengabdian. Oh, tidak begitu Ustaz. 3 tahun yang lalu dari sekarang, Ustaz, saya tidak dikasih tahu anak saya ada pengabdian. Sekarang tiba-tiba Ustaz buat ada pengabdian. Ini bisa saya lapor. Lalu saya tanya sama anaknya, kamu udah berapa tahun di An-Hikmah? Sudah 3 tahun Ustaz. Tamat apa? Tamat SMP. Kamu lihat gak senior-senior kamu ada pengabdian setiap tahun? Lihat Ustaz. Tapi kenapa kamu tidak kasih tahu orang tua kamu? Iya Ustaz, karena saya ingin kuliah langsung. Karena saya merasa rugi. Pertama ini saya merasa rugi, orang tua saya juga merasa rugi gara-gara magang 1 tahun. Kira-kira anak tersebut dapat barokah nggak dari ilmu yang dia dapat? Nggak ada barokah yang dia dapat. Akhirnya dia cabut anaknya dengan tidak sopan. Sampai hari ini anaknya masih luntang-lantung. Karena barokahnya ilmu itu ridhonya guru. Bukan hebatnya bapaknya punya biaya, bukan. Bukan hebatnya ibunya punya uang, bukan. Tapi ridho guru itu sama dengan ridho orang tua. Nah, jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu, anak-anak sekalian, sampaikanlah. Kemarin sudah saya sampaikan, pengabdian 1 tahun ini bukanlah hal yang sia-sia, bukanlah hal yang merugikan masa depan kamu. Pengabdian ini menguntungkan masa depan kamu. Kenapa Ibu? Kalau anak tamat SMA, tamat aliyah, langsung kuliah, maka dia langsung kuliah. Anaknya tahunya kuliah saja, kuliah di Jogja, kuliah di Riau, kuliah di Padang, tinggal di kos-kosan. Dari awal masuk kuliah sampai tamat kuliah, dia hanya meminta kepada ayah ibunya, Bu, uang sabun habis, uang jajan habis, uang kos-kosan belum dibayar. Semuanya harus ibu bapaknya yang menanggung. Setelah 4 tahun selesai kuliah, masih ibunya juga yang menanggung. Kenapa? Karena dia tidak punya pengalaman apapun di masyarakat dan di lingkungannya. Tapi bagi anak yang pengabdian, 1 tahun pengabdian, ditugaskan dia untuk mengajar, apakah itu TK, apakah itu SD,
Apakah itu pondok pesantren? Dia bergaul dengan orang-orang yang lebih pintar dari dia, belajar dari senior-senior dia. Disuruh ngajar bahasa Arab, dia ngajar. Disuruh nangani kesatria, dia nangani kesatria. Disuruh dari tata usaha, semuanya disuruh. Selesai pengabdian 1 tahun dengan mendapatkan surat keterangan piagam pengabdian. Dengan satu surat keterangan pengabdian tersebut, sewaktu dia kuliah di mana saja, pertama sekali yang dia lakukan apa? Di mana kampus tempat dekat dia kuliah, maka di sana dibawa surat magarnya, melamar mengajar di sekolah yang terdekat dengan kampusnya. Dengan pengalaman itu, 1, pergaulan terjaga, karena dia berada di lingkungan sekolah tempat dia mengajar. Kualitasnya terbukti karena sudah punya pengalaman. Setiap bulan koyahnya bertanya, "Nah, masih ada sabun?" "Masih ada ya." Maka baru dapat honor 500.000. Tapi kalau yang kos-kosan, dia berteman sama siapa kita tidak tahu. Tapi kalau dia berada dengan pengalaman magang ini, sehingga dia berkawan, berlingkungan dengan lingkungan yang baik, sehingga dia pulang menjadi anak yang baik. Dan lebih luar biasa lagi, rata-rata anak yang sudah mengabdian ini itu biasanya suka diambil menantu sama pemilik lembaga. Ya, kenapa? Melihat anak ini baik akhlaknya, baik adabnya, karena diperhatikan di lingkungan orang-orang yang beradab. Tapi kalau di lingkungan kos, kira-kira itu kayak mana, Bu? Pak, kalau lingkungan kos kira-kira gimana kira-kira? Sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan jerang-jereng. Nanti jam 8 malam janjian, nanti jemput saya ya, saya tunggu, pergi ngopi, pergi makan bakso. Tapi kalau dia berada di lingkungan pendidikan, karena dia punya pengalaman magang, maka lingkungan akan menjaganya. "Anis, kemana Anis tadi malam? Kok pagi-pagi ngantuk?" Kenapa? Guru seniornya bertanya keberadaannya. Jadi Bapak Ibu, tolong sampaikan ke orang tua yang tidak hadir bahwasanya magang itu bukanlah kerugian, tapi tidak magang itulah sebenarnya kerugian. Jadi yang putih khususnya ya. "Oh, saya udah keburu tua dong Ustaz. Umur saya kan sekarang 18 tahun, kuliah tinggal setahun, 19 tahun, nanti umur sekian." Tidak. Ya, kami ini rata-rata kuliahnya sudah berumah tangga semua. Umi Hasbi istri saya umurnya 40 tahun baru kuliah, selesai dengan S1. Yang terpenting sekarang ini adalah pengalaman yang harus kita dapatkan sebanyak mungkin. Dari pengalaman itulah akan kita bawa untuk masyarakat kita, untuk masa depan kita. Nah, wabil khusus juga anak laki-laki. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kewajiban madrasah aliyah, kewajiban pondok pesantren An-Nikmah dari tempo dulu itu anak-anak 6 tahun sekolah. Kalau dari kelas 1, kelas 7 sampai kelas 12 tambah pengabdian 1 tahun. Kalau dia dari kelas 10, maka 4 tahun tambah pengabdian 1 tahun. Dan sekali saya sampaikan, kami ini besar rata-rata dari anak-anak pengabdian. Ustaz Usman pengabdian, saya juga pengabdian, Niati pengabdian. Dari pengalaman itulah berkembang, kuliah sambil bekerja. Jadi Bapak Ibu, di sini kami akan sampaikan dengan waktu kita terbatas. Kriteria kelulusan siswa Madrasah Aliyah An-Nikmah dan Salafiyah Kuliah An-Nikmah Dapur 12 tahun pembelajaran 2022-2023. Yang pertama, mengikuti semua program pembelajaran baik formal maupun pondok pesantren. Ya, ada tugas-tugas yang harus mereka dapatkan sebelum mereka nanti turun ke masyarakat. 1. Mengikuti khutbah mimbariyah berbahasa Inggris. Kira-kira Ibu, khutbah bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris dilakukan oleh anak-anak Ibu itu baik atau tidak? Bapak, baik atau tidak? Baik. Karena kemarin saya anggap mereka ini waktu khutbah mimbariyah berbahasa Arab, mereka adalah yang
Karena sudah menciptakan sebuah inovasi baru dalam bentuk khutbah. Nah yang kedua kita akan lihat lagi Bu, artinya orang sukses itu, orang lulus itu kan tetaplah melalui ujian. Nah ujiannya di pondok pesantren ini tidak sama dengan ujian sekolah di luar. Kalau ujian sekolah di luar berdasarkan nilai, berdasarkan angka, berdasarkan A, B, C, D, kan gitu ya, A, B, C, D. Kemudian berdasarkan juga amplop yang disodorkan ke wali kelas. Jangan salah paham ya, kan begitu rata-rata di Indonesia. Kalau wali kelas diserahin amplop di bawah mejanya, sang guru susah untuk kasih nilai rendah. Sebab kalau kasih nilai rendah, sang guru akan kena ngomel di belakang. Kurang ajar guru itu. Aku sudah kasih 500.000, anakku nilainya masih juga 5. Akhirnya guru kasih nilai 8 dan kemampuannya 5. Kira-kira yang zolim orang tuanya, gurunya atau anaknya? Sama-sama dua-duanya. Maka orang tua itu sudah menzolimi anaknya. Kemampuan anak tidak ada, dipaksakan ada. Guru sudah menzolimi anaknya. Kemampuan tak ada, dipaksakan ada. Masuk ke SMK favorit, karena SMA favorit menganggap ini nilai anak 8. Pas masuk di SMA favorit, matematika 7 kali 5 tidak paham. Namun matematiknya 8, tapi kok pas ujian harian kok 0 gitu. Nah, kira-kira kamu coba. Kamu nyalakan mamamu, nyalakan ayahmu, nyalakan gurumu, atau nyalakan istri. Iya, Pak. Nilai saya 8, karena mak saya masih 500.000 sama wali kelas kemarin. Artinya, pondok pesantren tidak mau menzolimi bapak, tidak mau menzolimi ibu. Makanya kita tampilkan mereka dalam konsep apa? Mampu di atas kertas juga harus mampu di atas pentas. Setuju tidak? Setuju. Mampu di atas kertas ujiannya bagus, mampu di atas pentas ujiannya terbukti. Makanya kemarin mereka ujian khutbah mimbaria saya anggap bagus, karena sudah ada inovasi baru, dan saya juga menginginkan ada inovasi baru di khutbah mimbaria berbahasa Inggris. Terserah. Mau khutbahnya dari atas pohon kalau itu bagus, mau di atas masjid kalau itu bagus, terserah. Yang penting ada inovasi. Orang sukses di masa yang akan datang adalah orang yang penuh dengan inovasi. Saya Pak, maaf, saya ada 15 inovasi yang saya buat. Ada sudah jadi, ada yang belum. Ya, Bapak kelihatannya lah. Inovasi apa yang saya buat? Dari air limbah, dari kebodohan limbah yang tidak ada air, kekurangan air, sulit air. Sekarang melimpah air, kami daur ulang air limbah, sehingga lebih lagi dari ATD. ATD hanya 7, kami 8,2. Anak pondok banyak lagi. Bapak Ibu kesulitan beli gas kan hari ini? Ada yang kesulitan beli gas? Iya. Kami sudah menginovasi oli bekas, kami pakai kompor gas, hemat 100%, nggak pakai gas lagi. Nah, ibu yang punya rumah makan Padang, punya catering, punya warung-warung yang masaknya banyak, nggak perlu antri gas, tinggal belajar ke dapur umum. Lihat bagaimana cara gas oli bekas jadi kompor. Inovasi. Nah hari ini Anda kalau ingin sukses, Anda harus punya inovasi sesuai dengan apa yang Anda impikan. Orang yang tidak punya inovasi hanya hidup dalam mimpi. Setuju Bu ya ada khutbah bahasa Inggris? Setuju. Bapak setuju? Kalian setuju? Atau pulang ada yang ngelamar Bu? Samaran anak. Nah, kalau dia ngelamar langsung jadikan. Kalau dia tidak, kemauan inovasi tidak ada. Kemudian yang kedua, khutbah mimbaria bahasa Arab kemarin sudah selesai. Yang ketiga, mengikut kegiatan amaliyah tadris. Nilai di atas kertas, nilai di atas pentas juga penting. Anak-anak pondok pesantren, selain dia belajar di depan guru, amaliyah tadrisnya dia bertugas mengajar di depan muridnya. Jadi dia ada tugas mengajar. Kayak zaman kita PGA dulu Bu, ya Pak ya, waktu dulu PGA itu selain dia belajar ada tugas mengajar. Nah ini belum mereka lakukan. Jadi setelah ujian nasional ada ujian praktek lapangan yang dia butuhkan di masyarakat nanti. Apa itu? Dia praktek mengajar di depan siswa-siswanya.
Sehingga sebab dia di masyarakat, masuk di SDG Sambilan, masuk di SMPT, dia sudah punya percaya diri. Anak-anak sekalian, orang yang sudah biasa tampil dengan belum pernah tampil, tidak biasa tampil itu beda atau sama? Beda. Kita saja maaf mengucapkan kata sambutan aja pas acara keluarga di rumah, kita nggak pernah kata sambutan, mampu nggak mengucapkan assalamualaikum? Tidak mampu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang-kadang bukan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal baru mulai, ya waalaikumsalam ya. Kenapa tidak biasa? Kata orang maju tanpa persiapan, maka turun tanpa penghormatan. Tampil tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan. Kami menyiapkan anak bapak, menyiapkan anak ibu untuk menjadi orang yang berani tampil. Kalau kamu udah berani tampil, kamu mau jadi anggota dewan muda, atau mau jadi istri dewan juga muda, karena udah biasa kata sambutan. Jadi di pondok ini sedang melatih kamu amaliyah kadir, bagaimana melatih kemampuan kamu mengajar yang selama ini belajar. Kata orang pendekar itu teruji setelah dia adu. Bapak ada pendekar sini, karate, silat, ibu, boxing atau muay thai. Itu kalau naik sabuk diapain dulu Pak? Diuji dulu. Diuji dulu, diadu dulu. Ya begitu juga anak santri, sebelum dia lulus di tengah masyarakat, sebelum mengajar disuruh mengajar dulu. Kadang-kadang bismillah saja, itu kalau nggak biasa, tulisnya dari mana kalau bismillah? Jadi kan, dia tulis dari sini bismillah. Oh, ini luar biasa ya. Jadi ini yang kami inginkan setelah anak ibu selesai di aliyah, ada tugas yang harus dia lakukan. Kira-kira ibu setuju tidak? Kalau nggak setuju dari sekarang nggak apa-apa. Jadi kita tahu kualitas anak ibu dan kualitas orang tuanya gitu. Oke, yang selanjutnya mengikuti bahas di luar belum ada. Kalau zaman kemarin bahas anak-anak ini menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, tapi hari ini kita mencoba mereka menggunakan bahasa Indonesia saja. Buat makalah menggunakan bahasa Indonesia. Karena kalau dulu bahasa Arab, bahasa Inggris membahasnya, dia asal tulis, cuma memindahkan tulisan buku orang ke buku dia. Kemudian yang ngetes juga, yang uji juga asal kasih nilai. Jadi kita anggap hanya pindahkan tulisan saja. Nah hari ini Bapak Ibu, mereka kita uji dalam bentuk makalah menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang kejadian di dalam hubungan manusia sehari-hari dalam hubungan ibadah. Misalnya Putri bikin makalah tentang bab bab nifas. Kita suruh dia mencari dari berbagai sumber. Apa saja yang menyebabkan nifas itu? Istihadah. Yang putra misalnya tentang bab fardu kifayah. Kita suruh dia mencari fardu kifayah. Bagaimana memandikan jenazah yang ada kakinya saja, kepalanya nggak ada, badannya ada, atau kepalanya saja, badan sama kakinya udah dimakan harimau. Bagaimana memandikan jenazah yang tenggelam di lautan? Kira-kira itu ilmu. Nah itu yang akan kita berikan tugas kepada mereka nanti. Silakan mereka mencari judul masing-masing. Sewaktu kami menguji juga kami paham. Yang diuji tidak paham, yang menguji tak paham, sama-sama tak paham, hasilnya apa Bu? Satu sesat, yang satu menyesatkan. Akhirnya berada di jalan yang sesat gitu. Nah baik, selanjutnya mereka juga akan diberikan tahsin, minimal tahsin Al-Fatihah. Kalau semuanya kayak Narendra yang baca Quran tadi, kita sudah gak ragu lagi Bu. Dia jadi imam di masyarakat, kita gak ragu lagi. Tapi di antara yang sebanyak ini, baca Fatihah saja kadang masih terbalik-balik. Nah, jadi kita akan bina putra-putri itu tahsin Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya dah bagus, insya Allah ayat yang dia baca juga
karena sudah mewakili. Nah, nggak usah ragu, aku nggak akan uji hari ini depan ini, tapi kita akan kasih ustaz untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah kalian, supaya nanti di tengah-tengah masyarakat tiba-tiba imamnya sakit. Bayangkan Bu, imamnya sakit, yang si satu nggak nyangka dia disuruh jadi imam, tiba-tiba dia berdiri di belakang imam, imamnya kencuk. Kira-kira yang gantikan siapa? Ditengok. Nah, nampak si santri kamu imam. Nah, karena selama di pondok tidak ada pelatihan tahsin, ada perbaikan bacaan, atau ada anak ibu sering menghilang daripada hadir, jadi imam. Alhamdulillah. Ya kalau saya bawanya main ancuk, ya nggak masalah yang bawaan bawanya ancuk. Nah, artinya tahsin Al-Fatihah ini penting. Kenapa? Supaya di masyarakat nanti menjadi anak yang bagus. Maaf, mata saya agak rapuh sedikit nih. Ya. Kemudian mereka juga akan menjadi panitia ujian. Nah, selama ini dia peserta ujian. Selama ini dia peserta ujian. Ustadz yang uji, kakak seniornya yang uji. Sekarang dia pula yang menguji adik-adiknya. Nah, ini kesempatan buat balas dendam. Kenapa? Dan kita kan megang soal sama jawaban. Yang diuji megang soal sama jawaban nggak Bu? Enggak. Soal aja. Nah, makanya kan kita sok gagah-gagahan. Coba kamu artikan, ya. Terjemahkan sekalian artikan. Misalnya, pas ruku bacanya apa? Subhana Rabbil. Karena tahu anak kelas 7 ini nggak ngerti terjemahnya, kamu terjemahkan. Nggak tahu kan? Nah, kamu keluar dulu, tunggu panggilan terakhir. Padahal antrian ada 20 orang. Dan mereka merasakan. Tapi ini bukan untuk balas dendam, bukan mencari kesalahan, tapi untuk melatih pula dia bagaimana bisa menguji orang lain. Dan program ini tidak ada di sekolah-sekolah formal di luar sana. Yang ada cuma mengisi soal jawaban lulus dengan nilai tertinggi. Tapi dengan ujian praktek langsung ini membuat dia menjadi jauh lebih berhasil di tengah-tengah masyarakat nanti. Kemudian mengetes juga ujian lisan. Jadi anak ibu dari panitia ujian lisan juga, ujian praktek, ujian lisan, ujian bacaan sholat. Secara tidak langsung dia juga sudah belajar dari apa yang dia lakukan. Kemudian mereka juga kita anjurkan, kita sarankan, kita perintahkan, kita wajibkan minimal kalau yang sudah punya model hafalan 6 juz, 9 juz itu sudah bagus, sudah berhasil, sudah alhamdulillah. Yang punya hafalan 5, 4, 3 itu sudah bagus. Tapi yang nggak punya hafalan sama sekali, hancur kita kan. Suruh imam maghrib kulku, isya inna ataina, pas subuh paling panjang di ilafi Quraisyin, wal asri, jadilah ustaz kulhu jadinya. Ya, sarapan kulhu terus, lama-lama jamaah tak suruh dia jadi imam. Jadi minimal mereka berusaha mengejar target 3 juz. Kejar targetnya sudah 3 tahun, seharusnya 9 juz, 3 juz. Jadi selama menjelang mereka berangkat mengabdi, mereka sudah harus pegang Quran masing-masing. Saya bertanya sama Anda, coba tepuk tangan, jujur, yang jujur masuk surga. Mau masuk surga nggak? Yang masih punya Al-Quran, tepuk tangan. 1. Berarti kalau yang nggak punya lagi udah habis 30 juz Bu. Nah, boleh diambil menantu Bu. Yang masih punya Al-Quran, yang ada Al-Qurannya di tangan, tinggi-tinggi. Mak, itu berarti nggak punya. Segini aja, 1 jari. Tunjukkan yang punya tangan 1 jari. Bapak punya apa? Tunjukkan 1 jari, yang 1 jari menandakan dia punya Al-Quran. 1, 2, 3, 4. Nah, tapi kalau nggak tunjuk berarti dah 30 juz.
Nah, mulai sekarang kamu pegang Al-Quranmu, selesaikan hafalanmu, sebodoh-bodoh kamu, juz 30 sekali duduk. Ya, sebodoh-bodoh kalian, juz 30 nanti ujian langsung sama saya sekali duduk. Kalau nggak selesai, bapak ibu tunggu anaknya sampai selesai. Bapak ikhlas nggak tunggu anaknya selesaikan juz 30? Ikhlas nggak? Ikhlas nggak Pak? Daripada dia nggak ada modal pulang ke rumah, minimal juz 30 habis. Ada juga lah senangnya kita dikit. Pas sholat subuh kebaca juga lah hal ataka hadisul wasiyah. Senang juga kan? Pas subuh kulhu, pas itu pulang surat minas. Nah besok pulang surat falaq. Paling panjang inna atana kal kautsar. Sampai-sampai ibu ngomel, memang di pondok itu ada ya ayat wajibnya, nggak ada lagi ayat yang sunnahnya katanya. Kan malu lagi pondok lagi yang kena. Padahal waktu di pondok kejar-kejaran suruh menghafal. Nah, jadi paling sedikit kami akan luluskan juz 30. Kalau lebih berarti kalian berhasil di pondok. Kalau enggak kami anggap tidak lulus. Jadi mohon Bapak Ibu jangan komplain kami. Kalau juz 30 saja mereka 30 juz. Tuh. Bukan juz 30 lagi di sini mengatakan. Loh ya. Sini 3 juz untuk aliyah, 75% dari jumlah hafalan. Yang kuliah 75% dari hafalan. Karena yang kuliah ini Bu, yang kelas 9 kuliah ini paling sedikit hafalan mereka 20 juz Bu. Ya. Yang hafizah itu 20 juz yang kuliah. Tapi kalau yang aliyah ada yang juz 30 belum hafal. Malu sama siapa? Malu sama orang tua, malu sama diri sendiri. Kejar target 3 juz. Insya Allah orang tua bisa kipas-kipas. Dan juga dengan sertifikat hafalan Quran ini, kalian mau masuk kuliah jauh lebih mudah. Makanya kumpulkan sertifikat sebanyak-banyaknya. Nah tadi anak-anak Pusko kelas 9 baru dapat sertifikat fardu kifayah dari pemakamannya. Saya akan berusaha Anda nanti kita ikut fardu kifayahnya di Jamiah langsung praktek 4 kali maju. Nanti habis lebaran yang pertama teori, 2 teori, 3 teori, 4 teori yang dikasih sertifikat. Sertifikat ini bisa digunakan nanti. Nah, perguruan tinggi kamu punya sertifikat hafiz, sertifikat fardu kifayah, lomba pidato. Maka peluang kamu diterima di kampus itu tinggi sekali. Karena orang lihat kamu berhasil. Bukan karena bapakmu punya orang dalam. Kalau sekarang kan punya orang dalam. Kalau ada orang dalam bisa kuliah. Tapi memang bapakmu punya relasi orang dalam, tapi otakmu dangkal. Karena semuanya ada orang dalam. Nah kita gak ingin, makanya siapkan, ciptakan sebanyak mungkin sertifikat. Dengan sebanyak mungkin sertifikat, peluang untuk kuliah di tempat yang favorit lebih tinggi. Nah apalagi yang kamu punya modal habis yang 20-30 juz. Kemarin dari Bogor, Juanda Bogor, Universitas Bogor itu 30 juz itu beasiswa murni. Kalau 20 juz itu ada biaya tapi tidak banyak. Nah bagaimana dengan anak ibu nanti setelah kita bina, setelah kita kajar 3 bulan ini, kami anggap juga tidak layak untuk magang, untuk mengajar, maka dia wajib belajar 1 tahun lagi. Namanya di Maskanul Hufaz. Maskanul Hufaz itu adalah sebuah pondok pesantren tahfiz miliknya Ustazah Oki Setiana yang sering tampil di TV. Kenapa? Supaya dia betul-betul belajar. Makanya kalau nggak mau untuk belajar lagi 1 tahun, yang mana
teman-temanmu magang pengabdian, kamu berada di Mas Kanal Humas, kamu kena belum layak untuk pengabdian. Tapi sama-sama tamat. Kamu selesai di Mas Kanal Humas, teman tamat ini, maka berhak mendapatkan ijazah aliyah. Tapi bagaimana untuk mendapatkan ijazah pondok? Untuk mendapatkan ijazah pondok ada 5 yang harus mereka siapkan. Baru saya keluarkan ijazah pondok. 1. Anak menguasai fardu kifayah. Sebab anak muda sekarang yang menguasai fardu kifayah itu sangat sedikit sekali. Kalau anak bapak menguasainya, minimal keluar sendiri tidak orang lain. Untuk masyarakat aman. Yang kedua, mampu khutbah Jumat. Insya Allah kalau yang laki-laki ini sudah bisa semua, Bu. Tinggal memperbanyak jam terbang. Yang ketiga, hafal hadis arba'in, hadis 40. Kenapa? Supaya di tengah masyarakat nanti, misalnya ibu ngajak anak ibu di majelis taklim, ayo nak, ikut mama di pengajian. Siapa ustazanya? Ustazanya dari Bengkong. Ikutlah kamu. Tanpa ada beban. Sampai di pengajian majelis taklim sudah kumpul semua, ustazahnya nelpon lakinya, Bu, ustazah nggak bisa hadir. Kenapa? Kena penyakit diare, mencret-mencret terus. Jamaah sudah hadir semuanya, harus cari penggantinya. Ibu ingat, oh anak saya di pondok pesantren. Kamu ada, langsung mencret pula dia. Kenapa? Nah, tapi kalau dia sudah punya bekal keilmuan, makanya putri harus mampu kultum, kuliah 7 menit mengisi pengajian di acara ibu-ibu. Itu syarat kelulusan. Kira-kira Bapak setuju nggak Pak? Ibu setuju nggak Bu? Untuk apa ibu pondokkan dia 6 tahun, 4 tahun, tapi cuma berani? Nah, mereka harus mampu untuk tampil kultum. Kalau putra mampu tampil khutbah Jumat. Yang kelima, mereka harus mampu bacaan sholat dari takbir sampai salam. Benar bacaannya, tampil bacaannya, mampu menerjemahkannya. Itu syarat mendapatkan ijazah pondok. Setuju nggak Bu? Supaya nanti kalau ibu tanya, adiknya nanya, Dok, sini dong, ini ada PR, minta diterjemahkan at-tahiyatul mubarakatuh. Langsung dia ayat. Sakit ayat karena memang dia nggak tahu gitu. Jadi 5 poin itu harus mereka miliki. Jadi Bapak Ibu, ini pentingnya pengabdian, pentingnya tugas selesai di pondok An-Nimah ini, dia betul-betul bermanfaat di masyarakatnya, bermanfaat di lingkungannya, bermanfaat di tempat dia kuliah. Rata-rata anak An-Nimah di mana dia kuliah selalu menjadi yang terdepan. Kenapa? Di pondok sudah dilatih dia untuk jadi pemimpin, dilatih untuk duduk paling depan. Banyak sekali, salah satunya adalah alumni kita 4 tahun yang lalu, ya, Ustadz Zaki Akhil Nasrullah sudah mampu mendampingi ahli kristolog yang dari India. Siapa? Zakir Nek. Ya, dia sudah mampu menerjemahkan. Dan sudah banyak tulisan yang dia lakukan. Kemarin baru mendapat penghargaan, ya, mendapatkan penghargaan mahasiswa Best Student Award di Malaysia di Paris. Sampai ditawarin untuk beasiswa di sana. Saya kalau ditawarin beasiswa pasti suatu saat nanti diambil menantu sama rektornya. Nah, itu yang kita inginkan, anak-anak orang tua inginkan yang seperti itu gitu. Dan satu lagi, angkatan yang pertama sudah asisten kiai di Iskariman, Tawangmangu, Solo. Saya berharap saya taruh di sana bisa tarik balik ke sini. Yang terjadi apa? Diambil menantu sama kiai di sana. Akhirnya tak balik-balik sini lagi. Ya udah, aku balas, aku ambil menantu beliau. Jadi dia tak balik-balik lagi ke kampungnya. Nah, jadi sekarang gitu kayaknya kalau ingin mempertahankan ambil menantu itu.
Karena santri terbaik saya diambil sama kiai sana. Ya, santri kiai sana saya ambil pula. Nah, artinya jadilah yang seperti itu. Kalau sudah sama insya Allah amanlah dunianya dan selamatlah akhiratnya. Nah, jadi anak-anak sekalian, apapun yang pondok berikan ini adalah untuk kita semua. Nanti mungkin Bapak sudah ini boleh dibawa pulang. Ini ada jadwal ya semua. Ya artinya saya minta tidak ada lagi lah seperti orang tua yang dulu yang mengatakan kami tidak dikasih tahu ada pengabdian. Anak kami rugi. Setelah dia tarik anaknya, maka sampai hari ini rugi. Nah, mudah-mudahan anak-anak yang kelas sekarang yang ada yang putri, kalau nggak mau nanti antum belajar 1 tahun lagi. Dari sekarang siapkanlah bekal ini. Insya Allah mulai besok kita sudah mulai pembekalan. Ya, saya minta Bapak Ibu sesuai jadwal. Kalau anak ibu nggak mau pulang, ibu telepon kami biar kami jemput ke rumah. Ya Pak ya. Kalau dia nggak mau, bagaimanapun juga masa depan anak itu hari ini selain dia yang menentukan, kita juga yang harus memetakan. Demikian saja sementara. Nanti ada tambahan dari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya pada Pak Kiai. Kita buka sesi pertanyaan. Seandainya tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kalau tidak, kalau ada pertanyaan yang tertampung. Ada Bapak Ibu? Bapak ada pertanyaan Pak? Atau anak-anak kami ada yang bertanya? Yang laki-laki ada yang bertanya? Nah, baik, kalau belum ada pertanyaan, kalau anak ibu dapat beasiswa berarti beasiswa itu ditanggung oleh negara atau lembaga, maka kami kasih kesempatan dia untuk kuliah dulu. Setelah kuliah beasiswa baru nanti pengabdian, dan itu juga sudah dirasakan dilakukan oleh beberapa angkatan dia. Salah satunya Ustazah Febri, dia dapat beasiswa di mana Ampel, di Sunan Ampel, selesai 4 tahun dia ngabdi di sini sampai hari ini akhirnya. Tapi kalau biaya sendiri maka wajib pengabdian. Ya, kenapa? Kita nggak ingin tradisi yang sudah kita buat bertahun-tahun ini rusak disebabkan oleh itu. Maka kata saya tadi, orang tua yang memaksa akhirnya dia bukan dianggap alma mater anima, bukan dianggap alumni. Padahal Pak ya, kalau kita pernah mondok sama-sama tamat, sama-sama pengabdian, 10 tahun kemudian tidak ketemu, bahagia nggak Pak? Cerita lucunya banyak. Kau ingat nggak? Kenapa? Waktu kita lewat depan rumah Pak Yanto, kenapa? Kita dimarahin habis-habis. Kenapa? Kita ketawa masa. Ingat nggak dipukulin ikat pinggang? Ingat nggak ditempelin? Itu bahagia. Tapi kalau tidak pernah ketemu, tiba-tiba lulus ya kayak sekarang ya, ijazah palsu itu. Pak siap-siap. Nah, jadi Bapak Ibu ya, tolong ya sampaikan kamu yang orang tuanya nggak datang, sampaikanlah apa yang sudah saya sampaikan. Gimana Pak, ada tambahan? Cukup. Pak, Alhamdulillah. Bu ada Bu? Nah, saya mau menanyakan untuk mendapatkan beasiswa itu bagaimana caranya? Jadi ada siapa? kalau dulu biasanya ada surat masuk dari kampus-kampus, ada penawaran. Dan penawaran itu biasanya dari pihak kepala sekolah yang menyampaikan ada masuk. Nah, kalau sekarang sampai hari ini sudah ada mana? Sekarang kalau untuk MA itu semuanya dimasukin. Tapi nanti kita lihat siapa yang diterima. Biasanya dari 1.000 orang mungkin 1 atau 2 tuh diterima 1 atau 2. Nah, dia sekarang tuh beasiswanya pakai nilai rapor mulai dari kelas 1 sampai mulai dari amal sampai tahun ketiga. Dan MA kemarin kita daftarkan semuanya. Mudah-mudahan ada yang diterima gitu kan.
kuliah kalau nggak salah juga ada. Bahkan ada kuliah yang kemarin mendaftar beasiswa Turki, tapi kita belum mencari informasinya apakah sudah berangkat atau belum yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sekarang nggak tahu, mungkin ke Mesir gimana ya. Itu ya. Jadi kita sudah usahakan FA, mungkin kuliah juga karena kepalanya nggak ada di sini ya. Semoga saja ada nanti yang diterima anak kita yang mendapatkan waris maupun luar negeri dan biayanya langsung oleh pemerintah. Baik Bu ya, artinya selain dapat surat masuk untuk beasiswa, kalaupun juga dari mereka mencari sendiri dan memang betul dapat beasiswa, kita akan tetap kasih kesempatan. Dan itu tadi, kalau 1000 paling yang lulus 1 atau 2. Dan rata-rata anak-anak dulu itu dia mencari sendiri, tapi setelah pengabdian, ya. Nah, dalam pengabdian dia mencari silakan. Tapi kalau beasiswa murni kita kasih kesempatan. Tapi kalau biaya orang tua tetap menjalankan tugas. Itu saja. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat anak-anak sekalian. Ya, saya berharap setelah dari Anima mereka menjadi pencipta lapangan kerja, bukan pencari kerja. Sebab rata-rata bangsa ini, sekolah di Indonesia ini adalah menyiapkan generasi pencari kerja. Kita pun orang tua juga terobsesi. Nanti nak, kalau kamu tamat SMK nanti kerjanya di Grand, kerjanya di Eco Grand, kerjanya di McDermott. Nanti kalau kamu tamat kedokteran kerjanya di rumah sakit. Tapi hari ini bagaimana kita berpikir yang punya rumah sakit? Ya, jangan kerja di rumah sakit, tapi jadilah kita yang punya rumah sakit. Hanya anak-anak cerdas sajalah yang mampu melakukan itu. Nah, saya yakin mereka ini sedikit, tapi yang sedikit inilah yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ya. Kenapa di masyarakat kita orang-orang baik cuma sedikit, yang banyak orang pura-pura baik. Nah, mudah-mudahan anak kita betul-betul baik sampai pas nanti suatu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh imam, apakah almarhum ini adalah orang baik? Baik katanya. Jahat katanya. Kan enggak enak yang ditinggal. Kan ada tuh memang meninggalnya jahat. Pak imam nanya baik, yang belakang nyeletuk jahat. Kira-kira yang tersiksa batinnya siapa? Keluarganya. Nah, tapi kalau memang kita baik tak bisa dipungkiri gitu. Nah, jadi anak-anak tolong ikuti aturan, jangan melanggar peraturan. Kemarin juga saya sudah cerita, waktu kami mondok di Solo, sudah selesai ujian pondok, sudah selesai ujian negara. Ustadz bilang sore ini jangan ada yang melanggar, jangan ada yang keluar komplek. Kiranya dia keluar komplek, besok baru balik, langsung dipanggil orang tuanya, anaknya dianggap tidak lulus. Ayahnya ustadz, ketua konsul lagi Pak. Ketua konsul itu yang ketua yang memimpin rombongan santri yang 100 orang dari Bengkulu ke Solo. Anaknya yang nggak lulus, kira-kira mau taruh muka di mana ayahnya? Sampai stroke ayahnya, bukan dari stres, stroke. Malu. Kira-kira mau putri bikin malu ayahmu? Diamnya, diam mau? Putra mau bikin malu orang tuamu? Bayangkanlah mereka mengeluarkan biaya besar. Di Bengkulu dia yang selalu sampai saya pun masuk pondok gara-gara bapak itu gitu. Tapi pak anaknya pula yang nggak lulus gara-gara melanggar keluar komplek tanpa izin. Nggak tahu lah apakah masih hidupnya, saya nggak tahu. Itu terjadinya sekitar 30 tahun yang lalu. Jadi jangan bikin kecewa orang tua. Orang tua kecewa, jaminannya neraka. Orang tua bahagia, jaminannya surga. Bikin jalan ke surga untuk orang tuamu. Dia sudah mengeluarkan biaya yang banyak selama di pondok. Jangan sampai dia kecewa. Ya itu saja, kalau nggak ada pertanyaan
kita serahkan ke MC dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.